Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata mudghah thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan wa khalaqnal 'alaqata mudghah wa khalaqnal mudghata 'idama fa kasawnal 'idama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhara wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Baik para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita alhamdulillah pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan rutinan bersama untuk mengaji membahas kitab Nashaihul Ibad yang jadi kegiatan rutin di Pondok Pesantren Yatim Tahfidz Al-Quran Ihsanul Amal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita kesehatan, kekuatan, keistiqomahan, kesabaran, keteguhan, dan memberikan kepada kita panjang usia umur yang bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala, serta ketaatan yang prima yang akan kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memperjuangkan nasib kita di dunia hingga akhirat, yang menjanjikan melalui apa yang beliau sabdakan sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan bagi siapa yang mengikuti dan mentaati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menjalankan apa yang menjadi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selalu bersolawat kepada Al-Mahbub, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu insyaallah kita akan mendapatkan pertolongan atau syafaat fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman
رزقا حلالا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين آمين ya rabbal alamin. Baik jamaah dan para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fi liqa'is sabiq, pertemuan fi liqa'il madhi yang kemarin kita sudah bahas makalah yang ke-17, yaitu tentang beruntunglah orang yang menjadikan akalnya amir. Dia selalu meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui tafakkur, berpikir dengan akalnya. Insyaallah orang yang seperti itu insyaallah akan menjadi orang yang beruntung, yang mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan sebaliknya, orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan mendapatkan
kecelakaan yang besar, kehinaan yang besar. Maka kita harus menjadikan hawa nafsu kita ini asiron. Ya, apa itu asir? Tawanan. Jangan sampai kita lepas begitu saja dan menjadikan akal kita amiron, yaitu apa? Amir, komandan. Sebelum kita melakukan segala sesuatu harus bertanya kepada akal sehat. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nastamirud dars, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini ke makalah yang ke-18. Wal maqalatu tsaminatu asyratu, makalah yang ke-18. Qila, dikatakan, man tarakad dunuba, sesiapa orang yang meninggalkan dunub, dzambun dzambani dunub, artinya dosa-dosa. Jadi orang-orang yang berusaha untuk meninggalkan dosa, raqqa qalbuhu, maka hatinya akan menjadi lembut. Jadi orang-orang yang terbiasa meninggalkan dosa itu sohiroh, yang kecil, atau yang besar, ya, kabiroh, kabair. Dosa-dosa kecil ia tinggalkan, apalagi dosa-dosa besar. Kemarin kan kita sudah bahas pada pertemuan beberapa minggu yang lalu bahwa tidak ada yang namanya dosa kecil ma'al israr. Kalau dosa kecil itu terus dilakukan. Dan tidak ada dosa yang besar apabila kita ikuti dengan taubah. Nah, jadi di sini makalah ini membahas tentang bahwa seseorang yang berusaha atau orang yang meninggalkan dosa itu hatinya insya Allah akan menjadi hati yang lembut. Bagaimana hati yang lembut itu? Jadi kita identifikasi hati kita ini hati lembut atau hati kasar, ya kan? Atau bahkan hati kita hati keras, membatu. Identifikasinya bagaimana? Fayaqbalun nasihata. Yang pertama, hati yang lembut itu akan menerima nasihat. Nasihat kebaikan pastinya. Jadi kalau hati kita itu lembut, insya Allah akan menerima nasihat, kritik, saran yang membangun. Usulan-usulan yang baik yang diberikan oleh orang, nasihat-nasihat yang baik berkenaan dengan apapun, umur dunia atau umur akhirat. Jadi tandanya yang pertama bahwa hati kita lembut itu, yang pertama mau menerima nasihat. Kalau orang tidak mau dinasihati berarti hatinya kasar atau bahkan naudzubillah, tsumma naudzubillah, hatinya hati yang keras, tidak mau menerima nasihat. Diberikan nasihat tentang kebaikan buat dirinya, tentang kebaikan buat keluarganya, tentang kebaikan buat umatnya, tentang kebaikan buat bangsa dan negaranya, dia tidak mau menerima nasihat, berarti itu tanda-tandanya bahwa hati dia adalah hati yang kasar atau bahkan naudzubillah hatinya sudah keras membatu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi ciri orang yang hatinya lembut adalah mau menerima nasihat, bahkan kritikan dari orang pun yang membangun akan dia terima. Sebagai apa? Sebagai bahan introspeksi diri, bahwa dirinya itu banyak kekurangannya. Dan dia akan sibuk menilai kekurangan diri sendiri, tidak menilai kekurangan-kekurangan orang lain. Dan dalam hadis disebutkan, tuba liman syaghalahu aibu an uyubin nas. Beruntunglah
orang-orang yang disibukkan dengan aib-aibnya, mengurusi aib sendiri, ya, tidak mengurusi aib orang lain. Jadi menerima masukan, ya, dari orang lain, nasihat dari orang lain, kemudian nasihat yang baik dia kerjakan sebagai bahan introspeksi diri dia, bahwa dalam dirinya itu ada kekurangan-kekurangan yang mesti dia perbaiki. Itulah yang pertama. Kalau orang dinasihati sudah nggak masuk, disuruh untuk baik tidak masuk, bahkan acuh tak acuh dengan nasihat, maka tandanya orang itu mempunyai hati yang keras. Berarti kalau orang meninggalkan dosa hatinya lembut, berarti orang itu banyak melakukan dosa, sehingga dosa itu akan mengeraskan hatinya. Kelembutan yang ada dalam hatinya, karena dia selalu melakukan dosa, lama-kelamaan kelembutan itu akan hilang, berubah menjadi kekasaran atau bahkan hati yang mengeras. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Berarti semakin lama, semakin banyak kita meninggalkan kemaksiatan atau dosa, hati kita akan menjadi semakin lembut. Yang kedua, identifikasi bahwa hati kita lembut itu apa? Wa yakhsha'u lahu. Khusyuk wa yakhsha'u laha. Khusyuk melakukan, khudu' melakukan apa yang menjadi nasihat itu. Jadi nasihat ia terima, kemudian dia khusyuk menjalankan nasihat yang diberikan kepada orang yang menasihati dia tentang kebaikan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah faedah dari kita meninggalkan dosa. Wa man tarakal harama, dan barang siapa orang yang meninggalkan haram, hal-hal yang bersifat haram, fil mat'umi, yang berkaitan dengan makanan. Jadi orang ini berusaha untuk menghindarkan dirinya dari memakan makanan yang haram. Wal malbusi, dan pakaian-pakaian yang haram. Wa ghairihima, dan selain itu keduanya, selain makanan dan selain pakaian. Maksudnya apa? Orang yang selalu berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang haram, meninggalkan haram. Haram itu kalau dalam makanan ada dua. Yang pertama, haram secara zatnya, memang diharamkan. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan lain sebagainya, yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maitah, bangkai, haram semua bangkai, kecuali al-jud, apa itu, belalang, ya, atau segala sesuatu yang di laut, ya, halal. Ada ikan, bangkai ikan, tapi yang tidak busuk tentunya, baru mati, itu halal hukumnya. Kalau di laut, kita lagi mengadakan perjalanan laut, kemudian ada ikan yang mati tapi masih enak, masih seger, itu halal. Tapi selain yang itu, semuanya kalau menjadi bangkai itu hukumnya menjadi haram, ya, secara zatnya. Wadam, apa itu? Darah. Semua darah haram, tidak boleh dimakan. Ya, ada mungkin salah satu umat yang menghalalkan darah. Karena apa? Dalam darah itu mengandung banyak racun, makanya diharamkan dalam Islam. Apa kalau di sini namanya? Marus. Kalau di Jawa namanya apa? Dideh, ya. Dideh. Kalau di sini namanya marus. Motong domba ditadain itunya, ya, atau motong ayam, darahnya ditadain sampai membeku, ntar bisa digoreng. Ih, kayak apa itu rasanya?
Ya, itu diharamkan dalam Islam. Atau lahm khinzir. Apa itu namanya? Daging babi. Ya, karena banyak mengandung zat-zat yang tidak baik untuk tubuh. Jadi umat Islam itulah hikmah di antaranya kenapa Allah mengharamkan sesuatu. Karena apa? Itu akan membahayakan bagi diri kita. Akan ada kejelekan yang diterima dalam tubuh kita atau dalam hati kita. Jadi gitu, Bapak yang dirahmati oleh Allah dan para santri. Ya. Wa man tarakal haram fil mat'um. Yang kedua, mat'um ini haramnya yang pertama secara zatnya memang dilarang. Yang kedua haram secara apa? Kasabnya. Bagaimana cara mendapatkannya? Ayam itu halal banget. Kalau kita potong dengan baik, kita sembelih dengan baik, itu akan menjadi makanan yang halal. Tapi kalau mendapatkannya nyuri punya tetangga, yang tadinya halal menjadi haram. Iya, buah-buahan itu halal buat kita semua. Tapi kalau mendapatkannya dengan mengambil buah mangga tetangga, ya itu mau buat kita semua. Ya, tanpa izin itu akan menjadi haram. Itu haram secara kasabnya, cara mendapatkannya atau secara pekerjaannya. Ya. Jadi itu ada dua yang harus kita garis bawahi, bahwa haram itu ada dua. Yang pertama secara zatnya memang diharamkan seperti yang tertera dalam Al-Quran, dalam nas Al-Quran dan dalam sunnah-sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan haram secara bagaimana kita mendapatkannya. Maka kita harus hati-hati. Ya, kita belanja ke tukang sayur halal kalau kita bawa duit. Tapi setelah ditimbang kita tambahin satu jengkolnya, itu menjadi satu, itu menjadi haram. Yang lain mah halal. Ya, kecuali kita izin minta satu ya nambahin satu. Nah, itu sudah lain lagi. Kan biasanya udah timbang masukin bayi, ada yang begitu biar banyakan. Nah, itu menjadi haram satu itu. Iya, kurang anget. Ya kalau ada kesepakatan antara penjual dan pembeli tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ditimbang, sudah selesai, sudah dibungkus, masukin tanpa pengetahuan penjual, itu akan menjadi barang yang haram. Ya. Atau menimbang, curang dalam timbangan. Ya biasanya yang dagang tambahin batu, tambahin besi, ya. Yang tadinya sekilo jadi 10 kilo. Nah, itu akan menjadi hal-hal yang menyebabkan kepada keharaman dari barang yang kita jual atau yang kita beli. Itu secara zatnya dan secara kasabnya, cara mendapatkannya. Wal malbus, pakaian juga seperti itu. Sama, pakaian juga ada yang halal, ada yang haram. Kalau kita yang diharamkan untuk laki-laki tidak boleh memakai pakaian dengan bahan sutra, haram, tidak boleh. Ya, tapi nanti dihalalkan di surga. Jadi kita boleh memakai pakaian yang terbuat dari sutra di surga. Di dunia mah jangan dulu, sabar. Ya, ntar di surga, insya Allah kita akan memakainya. Itu haram dipakai. Atau haram cara mendapatkannya. Ya, ke pasar beli satu, tapi ngambil dua, bungkus dua, dan lain sebagainya. Atau jemuran orang, wah cakep ini bajunya, ya bari lewat tangannya bari, ya dipakai, ya dia nggak punya baju yang cakep, jemuran orang yang cakep ambil. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya itu kalau dipakai untuk ibadah lah, dia beribadah dengan menggunakan pakaian yang haram. Ya, itu akan mengurangi kekhusyuan dalam ibadah. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ghairihima, dan selain dua itu, apapun ya bentuk keharaman yang ditinggalkan oleh seseorang, ya, wa akalal halal,
dan dia memakan ya atau memakai, nanti ditambahin wa akalal halal, dan memakan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga agar tidak masuk dalam tubuhnya kecuali yang halal, safat fikratuhu. Masyaallah. Jadi ternyata yang bisa membuat pikiran kita itu safat, suci, jernih, pikirannya itu tidak negatif thinking, positive thinking, itu apa? Makanan. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak sekalian, perhatikan. Yang membuat pikiran kita itu jernih, yang membuat pikiran kita ini tidak berpikir dengan yang aneh-aneh, yang maksiat-maksiat, yang jelek-jelek, itu ternyata sumbernya dari makanan yang halal. Semakin kita menjaga dari hal-hal yang haram, semakin jernih otak kita berpikir. Semakin banyak kita beri ya seseorang itu makanan dari yang haram, pikirannya semakin kotor, piktor, ya, tidak jernih pikirannya. Jadi ternyata yang membuat pikiran seseorang itu menjadi sofiyun, suci, bersih, positif, itu adalah ternyata makanan yang dimakan oleh kita. Maka di sini disebutkan wa akalal halal sofat fikratuhu. Yang memakan hal yang halal itu pikirannya akan menjadi bersih, jernih, suci. Ala masnu'atillahi ta'ala, terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sona'a, buat, ciptakan, adalah yang menunjukkan kepada ala ihya'illahi, ya, Allah menghidupkan ta'ala al-khalqa ba'dal maut, ciptaannya setelah maut, wa ala wihdat. Jadi yang membuat pikiran kita jernih melihat fenomena alam, apapun yang Allah ciptakan, bahkan yang membuat pikiran kita bisa bertadabur bahwasanya Allah menghidupkan, Allah mematikan, bahwasanya kita bisa memikirkan apa yang Allah ciptakan secara jernih, sehingga kita mendapatkan ilmu yang hak, ilmu yang benar, itu dari makanan yang halal. Kalau kita menjaga makanan yang halal, pikiran kita akan bisa menerka, akan bisa memahami fenomena alam, akan bisa memahami fenomena yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, akan mentadaburi apa yang dia lihat. Bahwasanya Allah menciptakan atau menghidupkan al-khalqa, ciptaan setelah ba'dal maut, setelah mati. Jadi kita semuanya nanti akan kita sekarang dihidupkan, nanti semuanya akan matikan. Hanya orang yang berpikir saja jernih karena dia memakan makanan yang halal, yang akan berpikir ke sono. Ya, kalau orang non muslim kan makanannya ada tercampur hal-hal yang tidak halal. Ya kan? Makan mungkin khinzir, minum khamr dan lain sebagainya, maka dia tidak berpikir, ya udah, kalau sudah mati sudah selesai, tidak ada kelanjutan setelah mati, tidak jernih. Dia tidak akan berpikir bahwa ada sebab, ada akibat, hukum kausalitas. Kalau saya berbuat baik, nanti insya Allah akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya berbuat buruk, ya saya akan mendapatkan keburukan. Dia tidak berpikir ke situ. Yang penting berbuat, yang penting enak buat saya, yang penting saya bisa menikmati saja. Apapun itu akibatnya. Bahkan ada sistem global yang mengatur itu. Ada ekonomi kapitalis, tidak Islami. Yang penting mendapatkan untung bagaimanapun caranya. Jangan buntung, bahkan sampai mengorbankan orang-orang lain demi kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri. Itu tidak sofat qalbuhu,
Tidak sofat fikratuhu, pikirannya tidak jernih. Karena yang dia pikirkan adalah keuntungan buat dirinya pribadi. Mau orang untung, mau orang sengsara, ya, mau orang mati. Yang penting saya untung. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dia tidak akan berpikir bahwasanya ada pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan. Kalau tidak di dunia, nanti di sono di akhirat. Dia pikirannya tidak sampai ke sono. Sama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ala wihdatihi. Dan kita kalau kita makan yang halal, pikiran kita akan jernih untuk berpikir terhadap keesaan Allah taala. Wa qudratihi. Kita akan diberikan pikiran yang bisa memikirkan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmihi. Ayo. Bahkan kita akan bisa, pikiran kita itu akan nyampe kepada ilmu yang Allah Subhanahu wa taala punyai, sebagian dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Quran disebutkan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Fattaqullah wa yu'allimukumullah. Maka Allah akan mengajari kamu. Jadi ilmu Allah itu akan langsung diberikan kepada kita langsung diajari oleh Allah tentang ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Dengan cara apa? Bertakwa. Salah satu bertakwa adalah meninggalkan yang haram dan memakan yang halal. Maka kita akan nyampe kepada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang tertentu bisa sampai kepada sana karena dia betul-betul menjaga dirinya, betul-betul menjaga perutnya, mulutnya dari memakan makanan yang haram. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang berat tantangannya kita hidup di zaman modern, di zaman yang Masya Allah sekarang ini banyak abu-abunya, ya kan? Padahal dalam hadis yang disebutkan innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Yang halal sudah cetak, kalau bahasa kita mah yang haram juga sudah cetak. Wa bainahuma mushtabihatun, antara keduanya ini yang abu-abu, ya, tidak merah, tidak hitam dan tidak putih, tidak halal dan tidak haram. Itu hal-hal syubhat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Famanittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Siapa orang yang meninggalkan syubhat, maka dia telah aman, ya kan? Telah terbebas, telah menjaga agamanya dan irduhu. Apa irdun? Irdun itu adalah kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, orang-orang yang masuk dalam syubhat, waqa'a fil haram, maka dia telah masuk juga ke dalam lubang keharaman. Jadi kita yang syubhat saja kita harus berusaha untuk hindari, apalagi yang haram. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka ya mungkin kita tidak bisa nyampe kepada ilmu Allah, kita tidak bisa memikirkan kudrahnya Allah, kita tidak 100% memahami keesaan Allah dan bertafakur terhadap fenomena alam yang Allah ciptakan, karena kita belum bisa menjaga kehalalan apa yang kita makan, kehalalan apa yang kita pakai, kehalalan yang kita minum. Maka orang-orang yang pikirannya jernih, orang-orang yang bisa memahami fenomena alam, ada yang menjaga dirinya dari kehalalan itu. Semua yang saya makan harus dari hasil tangan saya sendiri. Sekarang padi yang kita makan ya, siapa tahu dalam obat itu yang kita sempretkan, ya, obat semprot itu mengandung hal-hal yang diharamkan, kan kita nggak tahu, ya. Nah itu kan ada keharaman zatnya yang masuk ke dalam padi atau beras yang kita ini. Makanan coba, sekarang memang Masya Allah. Jadi pinter. Musuh-musuh Islam itu pintar memasukkan zat-zat dalam makanan. Otomatis kalau masuk ke anak-anak kita dari kecil, ya mungkin, ya kan sekarang beredar banyak dalam makanan ada zat babinya, ada zat adiktifnya, ya kan?
hashish, ada narkobanya, itu kan haram semua. Jadi kalau sudah masuk ke perut seseorang, maka pikirannya udah otomatis nggak akan jernih. Makanya ayo beri makanan, apalagi makanan-makanan yang mungkin ada sesuatu yang dimasukkan dari hal-hal yang haram, zatnya ke situ, sehingga merusak pola pikir bangsa, merusak pola pikir anak-anak penerus bangsa ini. Salah satunya dari makanan. Karena kalau sudah masuk makanan ya dalam perut kita mengandung hal yang haram, sudah pasti akan berpengaruh dalam pikiran kita, seperti disebutkan itu. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pikirannya tidak akan jernih lagi dalam memikirkan fenomena alam, dalam memikirkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan ilmunya tidak akan nyampe kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang berilmu tapi ilmunya tidak menjadikan dia wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan ilmu itu dia malahan sesat, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita dihindarkan dari hal-hal yang demikian ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wadhalika bi an ta'ammala, dan itu adalah bifikrihi, ya, dia mentadaburi, menta'amuli, memikirkan, menelaah dengan pikirannya, wa tadabbara bi aqli, dan bertadabur dengan akalnya, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah khalaqahu. Nah, nanti akan nyampe kepada sini nih, bahwasanya Allah menciptakannya min nutfah, dari air mani. Jadi firrahim, yang diletakkan dalam rahim ibu kita. Jadi kita ini semuanya nanti akan, kalau pikiran kita jernih, kita akan berpikir, bertadabur, berta'amul, bahwasanya itu saya ini bukan siapa-siapa, cuman asalnya dari air doang. Air yang Allah Subhanahu wa ta'ala pancarkan dari bapak kita, ya, kemudian menggantung nanti di rahim ibu kita. Maka tidak ada kesempatan saya menyombongkan diri, dari air doang saya mah. Tidak ada kesempatan buat saya untuk jumawa, tidak ada yang merasa kaya. Semuanya kan dari Allah, pancarannya juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkehendak untuk menciptakan kita. Setelah min nutfah, jadi perjalanan kehidupan manusia ciptaannya itu pertama kali diciptakan dari air mani firrahim, dalam rahim ibu kita. Faja'alaha 'alaqatan. Kemudian dari air mani itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang menggantung darah, segumpal darah yang menggantung di rahim ibu kita. Jadi di rahim itu nanti kan air mani bertemu dengan sel telur, akhirnya dia menggantung di kulit rahim ibu kita. Nah, gitu ya. Tsummal mudghah. Nah, setelah jadi alaqah, segumpal darah, kemudian akan menjadi segumpal daging. Kalau sudah ada di darah, itu kan perkembangan janin itu, Masya Allah. Dalam Al-Quran pun disebutkan, dalam surat Al-Mu'minun itu, Masya Allah. Jadi sebelum dokter modern menemukan bagaimana proses perkembangan janin di dalam perut rahim ibu, itu dalam Al-Quran sudah disebutkan 1400 tahun yang lalu. Canggih, melampaui pikiran manusia. Itulah agama kita, agama Islam ini. Masya Allah, segala sesuatu ada garis-garisnya, segala sesuatu ada ketetapannya. Tsumma mudghah. Ya, setelah itu jadi mudghah. Tsumma khalaqa minha lahman. Dari mudghah itu diciptakan laham, daging. Ya kan? Awalnya air mani, kemudian menggantung menjadi darah, segumpal darah. Darah itu lama kelamaan
akan menjadi daging, segumpal daging. Dari segumpal daging itu akan jadi daging yang banyak. Dari daging itu akan diciptakan darinya adman atau idhaman, tulang. Insya Allah. Wa uruqan, habis ada tulangnya, ada urat-uratnya yang Allah ciptakan. Habis urat ada yang detail. Setelah diciptakannya urat, ada yang lebih detail diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu a'saban, saraf-saraf yang kecil-kecil. Di otak kita aja berapa miliar saraf neuron yang menjadi saraf-saraf yang menerima rangsangan dari apa yang terjadi pada tubuh kita, misalkan panas, wah itu kan disalurkan yang melalui indera perasa panas kita ke sumsum, ke tulang belakang, dari tulang belakang ke otak. Otak baru memerintah untuk menanggapi rangsangan tersebut. Panas, tapi itu dalam sepersekian detik. Masya Allah, hebat itu ciptaan Allah. Robot aja kita bagel, cepok, dibaik, ya kan? Robot ciptaan manusia katanya hebat. Wah, coba kita lempar, dibaik dia. Tapi manusia begitu dia misalkan ke dapur, ya kan? Kena percikan lagi masak, kena percikan minyak goreng. Wah, itu sekali dia terkena percikan minyak goreng merasa panas, langsung bertindak. Itu sepersekian detik. Wallahu alam berapa per detik. Langsung bertindak. Kan buru-buru, nyari apa. Ada yang nyari odol, ya kan? Ya, jadi dari rangsangan yang masuk ke dalam tubuhnya itu, dia menanggapi rangsangan tersebut. Akhirnya nyari odol lah. Ada yang ilmunya odol, ya kan? Ada yang nyari tepung, ada yang dicuci, ya kan? Tergantung ilmunya yang dia punya. Atau kalau banyak dia pergi ke dokter dan sebagainya. Itu sebagai tindakan tubuh kita ya dalam menanggapi rangsangan yang masuk dalam tubuh kita sepersekian detik. Hebat sekali saraf itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada masalah ini, langsung itu pikiran itu langsung memikirkan bagaimana solusi dari masalah ini. Dari apa itu? Dari saraf-saraf yang ada di otak kita. Kadang-kadang otak kita mandek, karena saraf-saraf nggak bekerja. Bagaimana caranya? Menengadahkan tangan, ya kan? Kita berdoa kepada yang menciptakan saraf. Otak saya ini nggak mampu untuk memikirkan ini. Tolong ya Allah, mampukan saya atau beri solusi yang di luar otak dan saraf saya. Akhirnya Allah lah turunkan ilmunya. Karena kerjelihan kita dalam berpikir yang disebabkan dari makanan halal yang kita makan. Masya Allah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, diciptakan saraf. Wa syaqqa laha sam'an. Jadi urut. Setelah diciptakan saraf-saraf, kemudian dijadikan baginya pendengaran. Baru bayi muncul kupingnya, ya kan? Ya, kalau kita lihat di USG itu belum ada kuping, ya kan? Cuman janin begitu doang, kuping belum terbentuk. Nah, kalau udah lengkap, dia udah ada tulangnya, ya kan? Kemudian dia ada urat-uratnya, kemudian dia ada sarafnya, baru itu. Prosesnya berapa bulan? Saya kurang tahu secara medis ya. Setelah itu baru dijadikan darinya pendengaran. Baru setelah itu dijadikan basoron, baru bisa melihat, ada matanya. Mata kan terakhir. Itu juga merem bayi. Ya kan, bayi itu kan ada matanya tapi merem terus. Itu terakhir diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikannya. Wa a'dha'an. Nah, setelah itu baru keluar tangannya, baru keluar kakinya. Ini belum membentuk, Pak. Kan begitu biasanya kalau kita USG itu. Udah ada matanya, ya kan? Terus udah ada telinganya, tapi belum sempurna. Baru nanti keluar tangannya, keluar kakinya, keluar semua anggota tubuh yang ada pada kita.
tsumma sahalal khuruj lil janin. Kita disuruh berpikir ini. Jadi kita itu diciptakan prosesnya dari air mani, kemudian air mani dijadikan segumpal darah yang menggantung di rahim ibu kita. Setelah itu dari segumpal darah dijadikan segumpal daging. Setelah itu dari daging segumpal dijadikan daging yang gede. Kemudian setelah jadi daging, kemudian diciptakan aidom, tulang-tulang yang ada dalam tubuh kita. Setelah jadi tulang-tulang, diciptakanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikannya urat, kemudian saraf, kemudian ada telinganya, kemudian ada matanya. Kita disuruh berpikir oleh Allah. Setelah sempurna 9 bulan 10 hari atau 9 bulan, baru sahalal khuruj, Allah mudahkan kita untuk keluar, ya, lil janin min batni ummihi, kepada janin dari perut ibunya, ya kan? Jadi setelah itu keluar nangis, gitu kan, jadi anak bayi dan langsung diilhami oleh Allah, wa alhamahu irtidaa al-sadi, irtidaa as-sadi. Setelah itu bayi nggak perlu diajari, langsung nyari nenen ibunya, ya kan? Nggak ada yang ngajarin, langsung pengen nenen. Itu diilhami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendapatkan ilham langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ilmu itu memang ada yang asalnya dari ilham. Kalau kita benar-benar berpikir ke sono, ada ilmu-ilmu yang langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita harus belajar. Maka bapak-bapak, ya, anak-anak santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita disuruh berpikir sama Allah dengan kejernihan pikiran kita. Setelah itu, wa ja'alahu fi awwalil amri, dan Allah menjadikannya pada fase-fase yang pertama bila asnan, enggak punya gigi, ya. Tuma ambatat lahul asnan, kemudian setelah itu tumbuh gigi. Kita kan awal bayi kan enggak ada giginya, kemudian tumbuh gigi. Tuma asqotoha, Islam itu masya Allah detail. Bayi lahir enggak punya gigi, habis itu tumbuh gigi. Tuma asqotoha, kemudian Allah menjatuhkan gigi-giginya pada tanggal, pada copot, coplok, wa asqotoha wa azalaha inda sab'i sinin, 7 tahun. Mana ada coba agama yang kayak begini? Umur 7 tahun, giginya pada tanggal, ganti, salin. Tuh, Masya Allah, dalam kitab kuningnya dibahas seperti itu. Itulah Islam, detail. Tidak ada agama selain Islam yang lebih detail dalam membahas kehidupan manusia. Sampai penciptaan umur berapa gigi itu biasanya coplok? Umur 7. Ya, bayi kalau udah 7 tahun ganti giginya. Sampai nanti berapa tahun? Ya, ada yang prosesnya sampai 10 tahun udah ganti semua. Ada sampai SD kelas 6 baru semuanya ganti. Yang penting semua gigi itu nanti akan ganti menjadi yang baru, menjadi gigi yang dewasa. Masya Allah, kayak begini ada. Kita disuruh berpikir. Kayak begini ada di kitab. Ya, ini bukan kitab kedokteran. Ini kitab syarah Nasuhul Ibad ini. Ya, kitab agama, pelajaran agama Islam, itu ada ilmu kedokteran di sini. Baik. Wa min sab'i sinin. Tsumma adaha, kemudian dikembalikan lagi marratan ukhra, giginya dikembalikan lagi sekali lagi. Atau dari yang tadinya tanggal, ompong, anak kecil pada lepas giginya, kemudian dikembalikan lagi ada giginya. Masya Allah. Wa ja'alallahu ta'ala ahwalal 'abdi mutaghayyiratan. Nah, ini sudah ketetapan Allah. Dan Allah menjadikan ahwal, keadaan al-'abd, hambanya Allah, mutaghayyiratan, berganti-ganti.
ada bahagia, ada sedih, ada banyak duit, ada lagi nggak ada. Kalau lagi nggak ada ya nggak ada, kalau lagi banyak ya banyak, ya kan? Ada macam-macam, min sigharin ya, atau min sugrin, dari kecil, ila kibar, menjadi gede. Dari kecil jadi gede, tumbuh. Dari kecil bayi nggak bisa apa-apa, tumbuh sampai nanti gede. Wa min syababin ila haramin, dari yang muda kepada yang tua. Kita itu jadi tubuh kita itu memang mutaghayyirah. Jadi a'dha al-jism itu mutaghayyirah, dari kecil ke gede, dari muda kayak kita semuanya ini, kemudian nanti semakin lama semakin tua, semakin berkurang apanya, semakin lemah dan lain sebagainya. Wa min sihatin ila saqam, kadang kita sehat, kadang kita sakit. Semua orang pasti mengalami, tidak ada yang tidak pernah sakit. Semua orang pasti sakit, pernah merasakan sakit dan sehat. Dan alhamdulillah semua orang itu kebanyakan sehatnya daripada sakitnya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alal 'abda kulla yaumin yanam wa yastayqidu. Dan Allah menjadikan seorang hamba setiap hari tidur dan bangun lagi. Coba itu. Otomatis, nggak ada tombolnya. Iya kan? Hebat. Ya, kalau udah jam 3 bangun. Ya kan? Atau dengar azan subuh bangun. Alhamdulillah. Ya, yanam wa yastayqidu. Ada yang yanam, yastayqidunya siang, ada yang begitu. Tapi Allah menjadikan manusia itu tidur, ada tidurnya, ada bangunnya. Masya Allah. Dan itu otomatis, tidak perlu menekan tombol. Nah, kalau robot kan tekan dulu tombolnya, mau jalan tekan dulu, ini dulu. Kalau manusia kan enggak, langsung otomatis, enggak ada yang ditekan ya. Paling kalau santri mah gedor-gedor doang, ya baru bangun, ya. Bangun dari kamar pindah ke masjid, belum subuh tidur lagi di masjid ya. Itu tombol tidurnya kebanyakan itu. Ya. Insyaallah. Wa kadzalika syu'uruhu wa adfaruhu. Masyaallah. Dan begitu juga rambut-rambut mereka, rambut-rambut dia. Wa adfar, kuku-kuku dia. Kullama saqata minha, setiap rambut itu jatuh, raja'a ila makana, tumbuh lagi. Masya Allah. Tuh yang botak-botak ntar tumbuh lagi. Jatuh atau dijatuhkan, ya. Kalau itu mah dijatuhkan dengan apa? Alat cukur. Ada yang secara alami jatuh, rontok, ya kan? Ntar tumbuh lagi. Begitu juga kuku, ketika kita potong, ntar tumbuh lagi. Masya Allah. Wa kadzalikal lailu wan nahar, begitu juga malam dan siang berganti silih berganti. Yatanawabani, silih berganti. Kullama dhahaba, setiap pergi, ahaduhuma, salah satu di antara mereka berdua, ja'al akhir. Kalau malam pergi, siang datang. Kalau siang pergi, malam datang. Masya Allah, itulah ciptaan Allah, itu hebat. Gak pernah karena saya mau siang 2 kali, nggak pernah begitu. Kalau siang pergi ya waktunya malam. Kalau malam pergi ya waktunya siang, datang siang. Masya Allah, nggak pernah itu ketuker. Saya mau siang 2 kali dulu ya. Ntar gantian. Saya 2 shift dulu, ntar kamu 2 shift. Capek tuh ini gitu. Nggak ada seperti itu. Masya Allah. Iya. Wa kadzalika syamsu wal qamaru, begitu juga matahari, begitu juga bulan, wan nujum, dan bintang-bintang, was sahab, ya, awan yang ada di langit, wal mator, dan mator, apa itu hujan, kullama taji'u wa tadhabu, kulluha taji'u wa tadhabu, semua itu kadang-kadang datang, kadang-kadang pergi sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu
wa ta'ala wa tadhabu wa kadzalikal qamaru, dan begitu juga al-qamar. Apa itu? Bulan. Yanmahiku kulla syahrin, ya redup, kadang-kadang enggak kelihatan. Tsumma yatakamalu, ya kemudian dia lengkap. Setiap bulan itu kan ada bulan sabit, naik sampai tanggal 15 lengkap semua kelihatan. Wayan mahiku, dan kan setelah itu jadi dari enggak kelihatan sampai full, nanti semakin redup lagi sampai enggak kelihatan lagi. Begitulah sunnatullah yang harus kita pikirkan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalikal kusyuf lisyamsi wal qamari, begitu juga gerhana matahari, gerhana bulan, haitsu yadhhabu daw, yang mana hilang cahayanya, minha darinya, tsumma ya'udu, kemudian kembali lagi. Wa kadzalikal ardu, begitu juga bumi yang kita tinggal di atasnya ini, takunu yabisatan, dulunya mah yabisah, keras, yabisah, tidak subur, apa, tandus. Tsumma yambutullah fiha, Allah menumbuhkan di dalamnya an-nabati, tumbuh-tumbuhan. Tsumma yadhabu minha, ada tumbuh-tumbuhan yang mati. Fata'udu yabisatan, kemudian ardu, ya kayak di Arab. Zaman dulu kan Arab itu subur. Ya, subur zaman dahulu. Kemudian Allah jadikan tanah Arab itu tandus sekarang. Ya, dan kemudian nanti akhir zaman kan begitu. Salah satu tanda bahwa kiamat itu akan datang apabila di Arab, jazirah Arab itu nanti akan tumbuh menjadi hijau kembali, mengalir sungai-sungai kembali. Itu salah satu tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah dekat. Sekarang itu di Tabuk, kemudian di tempat-tempat kan Arab beberapa tahun yang lalu, dari tahun 2000-an inilah banyak dihujani dengan es. Dari es itulah tanah Arab itu subur. Dan sekarang itu banyak teman-teman saya yang ada di Arab tuh banyak memvideokan, ya, atau anak-anak murid saya dulu waktu di pesantren memvideokan, ternyata Arab itu sudah kembali menghijau sebagian. Termasuk di Tabuk itu sudah tumbuh pohon-pohonan, tumbuh rumput-rumputan. Berarti kan wallahu a'lam bishawab, ya kita namanya kita umat akhir zaman, ya pasti umat ini akan mengalami fenomena akhir zaman, termasuk corona ini kan fenomena akhir zaman kalau kita mau berpikir dengan jernih. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tsumma nabatat marratan ba'da ukhra, kemudian tumbuh lagi, ya. Nanti Arab itu, jazirah Arab akan tumbuh kembali menjadi jazirah yang subur, yang hijau. Apa maksudnya? Falladhi qadara ala dzalika kullihi qadirun ala ihya'il mautah. Maka yang mampu dan berkuasa untuk melakukan semuanya tadi, menghidupkan kita prosesnya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu satu zat yang mampu menjadikan jadwal, membuat jadwal kapan harus siang, kapan harus malam, ya, yang menciptakan hujan, yang menciptakan sahab, ya, yang ada di langit, kemudian ya saraf-saraf yang ada di tubuh kita, bagaimana jadwal rambut itu jatuh atau rontok, kapan jadwalnya itu tumbuh lagi, dan lain sebagainya. Itu yang mampu untuk mengatur semuanya itu, maka mesti dia mampu untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang menjadikan kita dari tidak ada menjadi ada aja mampu. Maka kalau orang yang mau berpikir secara jernih, kan ada yang mengingkari al-ba'su, udah mati ya udah selesai. Kan ada yang mengingkari itu. Tapi kita ini, kalau kita mau berpikir, kita ini asalnya dari tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Allah mampu mengadakan kita dari tidak ada. Mosok Allah tidak mampu
membangkitkan kita dari nanti kita maut. Maka di sini dikatakan bahwa maka yang mampu untuk melakukan semuanya yang tadi kita bicarakan itu, maka dia pasti mampu untuk menghidupkan al-mauta, mayit, ba'da fanaihim, setelah fananya, setelah matinya, fil ardi, di muka bumi ini. Fa'alal abdi, maka himbauan buat hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? An yukthirul fikro, banyak berfikir, bertafakur, fi dzalika, dalam hal-hal yang tadi kita sebut, hatta yaqwa imanuhu, sampai imannya menjadi lebih kuat, bil ba'si, terhadap dibangkitkannya kita nanti, ba'dal maut, setelah kita meninggal, wa ya'lama, dan sampai kita tahu, annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yab'atuhu, membangkitkan dia atau kita manusia ini, wa yujazihi, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan bi'amalihi, dengan amal-amalnya, fa'ala qadri quwwati imanihi, maka seberapa kadar keimanan seseorang, bidzalika, dengan hal itu, yajtahidu fit ta'ah, maka sebesar itu dia akan bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Semakin kita berpikir terhadap hal-hal yang diciptakan Allah, kedahsyatan Allah yang maha segala-galanya, kedahsyatan penciptaan Allah, kedahsyatan bagaimana Allah mengatur alam semesta, semakin kita banyak berpikir, maka semakin kuat iman kita. Semakin kuat iman kita, maka akan semakin kita berusaha menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtinabil mukhalifati lisyar'i, dan semakin kita akan meninggalkan hal-hal yang tidak dibolehkan menurut syarak atau menurut syariat. Jadi bapak-bapak dan para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini kita membahas tentang apa? Meninggalkan dosa, ya. Kemudian setelah itu kita makan makanan yang halal. Ya, di sini pembahasan kita tentang meninggalkan dosa, ya. Maka kalau kita meninggalkan dosa, hati kita menjadi lembut. Kalau hati kita lembut, indikasinya adalah kita mau menerima nasihat dan melaksanakan nasihat itu dengan khusyuk. Dan kalau kita meninggalkan haram, memakan yang halal, insya Allah pikiran kita akan jernih, sehingga kita bisa memikirkan apa yang menjadi ayat tanda-tanda kekuasaan Allah di muka bumi ini. Semakin kita banyak berpikir, bertadabur, akan menambah keimanan kita. Ketika iman kita bertambah, ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah juga akan bertambah. Semakin bertambah itu, maka kita akan semakin meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi syarak, yang tidak boleh secara syariat. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita berusaha, walaupun zaman seperti ini, walaupun ujian, cobaan semakin berat, kita harus bertamasuk, benar-benar kuat memegangnya, ya. Untuk apa? Meninggalkan dosa. Sekarang mah dosa ada di depan mata, ya kan? HP. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Ya, depan mata dosa itu sudah. Kalau dulu kan jauh di mata. Zamannya harus pergi dulu, ya kan? Harus melangkahkan kaki dulu untuk melakukan perbuatan dosa itu. Kalau sekarang mah lah di depan mata, nggak kemana-mana, bari tiduran bisa. Kalau kita mau, ya kan? Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa, karena madharatnya sangat banyak sekali. Maka zaman ini, maka Masya Allah, ya salah satunya dengan tidak tatap muka, yaitu
sekolah dengan HP online itu salah satu perusak generasi bangsa. Kalau saya ini, karena apa? Ya kebanyakan melihat HP. Yang mungkin awalnya paling belajar sejam 2 jam. Kuota diisi nama emaknya, dikasih sama pemerintah, ya kan? Lah, ma ba'dahu, setelah belajar 2 jam, satu hari 24 jam, yang 22 jam mungkin dikurangi tidur. Kalau bocah muda mah suka main malam sampai jam 2, nanti jam 8 baru bangun. Banyak sekali kebaikan yang tertinggalkan. Salah satunya itu mungkin wallahu alam, ini agenda global apa ya yang akan menjauhkan anak-anak muda kita dari dari hal-hal yang bersifat humanisme, manusiawi, kepada hal-hal ya coba aja bersosial. Kalau semuanya bawa HP tuh 2, 3, 4, 5, ngobrol enggak? Kalau zaman dulu mah kita kongko, ngobrol bahas ini ya. Gimana? Ada keakraban. Orang sibuk sendiri-sendiri. Itu secara tidak langsung ya bersosial anak-anak muda sekarang tuh kurang. Maka banyak sekarang anak-anak muda yang sifatnya introvert, gak mau ketemu temen, di rumah terus, ngurung diri terus, ya main HP. Jadi sosial bersilaturahim berkurang dan lain sebagainya dah. Ya itu salah satu akibat dari kemajuan teknologi itu ya ada manfaatnya juga ada madorotnya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama meninggalkan dosa, bersama-sama meninggalkan hal-hal yang haram dan memakan hal-hal yang halal. Dengan itu insya Allah pikiran kita akan jernih dan hati kita juga akan lembut insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, anak cucu kita bisa melakukan apa yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjaga diri kita dari maksiat, dari dosa, bisa menjaga diri kita dari memakan dan memakai dan meminum hal-hal yang haram, dan selalu berusaha untuk mempertahankan diri kita memakan hal-hal yang halal. Amin ya rabbal alamin. Taib, itu saja yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi jamaah sekalian. Kita tutup dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.